Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang seluruh project Marvel, film dan TV series di fase keempat ini kita akan bahas. Jadi kalian semua siap-siap ya. Aku akan nge-review semuanya ya. Akan kita rate dari yang paling terbaik dan sampai paling terburuk, dengan Black Panther Wakanda Forever sebagai film penutup di fase keempat MCU, dan juga film Christmas Special Holiday Guardian of the Galaxy. Oke teman-teman semua ya, jadi setelah kemarin Black Panther Wakanda Forever rilis secara bersama-sama di seluruh negara, tentunya ini adalah kado manis dan film terbaik banget ya untuk penutup di fase keempat Marvel Cinematic Universe yang sudah berjalan hampir 2 tahun ya, dari 2021 Januari pembukaan WandaVision dan penutupnya di akhir tahun 2022 Black Panther Wakanda Forever, dan November ini sudah rilis Guardian of the Galaxy Holiday Special. Nah itu dia, dengan highlight di Black Panther Wakanda Forever ini ialah kematian dari Black Panther T'Challa, dan juga diperkenalkan mutant terbaru, hero baru untuk MCU, yaitu Namor the Submariner. Oke guys, sebelum aku bahas tentang semua project MCU di fase keempat ini, kalian wajib banget tulis pendapat kalian dan juga jawaban kalian di kolom komentar. Kalian itu sukanya yang mana nih seluruh series fase keempat dan movie-nya ini? Boleh kalian urutkan dan kalian rate juga ya guys. Oke, sebelum kita bahas semua project MCU fase keempat, aku mau promosi terlebih dahulu ya. Kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Yang ini aku dapat desainnya Bangsa Talokan, Black Panther Wakanda Forever. Bagus banget ya kualitasnya, baik bahan dan juga printer, desainnya juga keren-keren banget. Wajib banget kalian untuk langsung order. Link Tokopedia ataupun Shopee sudah aku taruh di description box. Langsung aja di check out ya guys. Oke guys, jadi kita mulai dulu dari melihat grafik fase keempat ini, yang dimana aku udah urutkan sesuai urutan rilisnya aja ya. Jadi bukan berdasarkan timeline order. Kalau timeline ordernya sesuai pertahunan di MCU yang ini ya, baik project di bioskop maupun di Disney Plus Hotstar, semuanya aku gabung di sini. Total selama 2 tahun ini, dari 2021 sampai 2022, project Marvel Cinematic Universe itu ada 9 series hero, 2 short film, 7 big movies bioskop. Gila, banyak banget ya guys. Itu duit Marvel nggak habis-habis kali ya. Ini juga sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan fase 4 ini karena pandemi corona. Jadi semua banyak tanggal rilisan project Marvel Studios itu diundur dan diganti jadwalnya. Makanya pembukaan fase 4 itu ya si series WandaVision, yang sebenarnya harusnya rilis sesudah Multiverse of Madness ya kalau aku nggak salah. Oke guys, kita bahas dulu 9 series Marvel Studios fase keempat. Aku urutkan berdasarkan tanggal rilisnya. Yang pertama, series WandaVision. Favorit aku ya, rate-nya 9 out of 10. Tapi banyak sih yang nggak suka series WandaVision karena katanya ngebosenin, alurnya lambat. Oke sih, nggak apa-apa ya. Cuman series WandaVision ini sangat berkesan banget bagi aku, karena setiap minggunya aku merasa tersiksa banget nonton ini. Sebenarnya apa yang terjadi di Westview, dan gak sabar banget untuk tahu misteri apa yang akan terungkap di akhir ending. Acting Elizabeth Olsen dan Paul Bettany as Scarlet Witch and Vision, gila sih, keren luar biasa banget. Series ini sangat penting karena memperkenalkan villain terbaru Agatha Harkness dan hero baru Photon atau Monica Rambeau. Dan gak kalah seru ada Darcy Lewis dan Agent Woo. Anak Scarlet Witch, Speed dan Wiccan juga wow banget ya. Dan tentunya Rob Borner sebagai Quicksilver. Gila sih, kemunculan Pietro atau Peter di WandaVision versi Evan Peters X-Men Fox itu mengguncangkan dunia MCU banget pada waktu itu. Teori liar kita tentang Mephisto dan X-Men, gila sih guys ya. Kalau aku ingat pada masa-masa itu tuh kayak setiap episode WandaVision keluar 3-4 teori liar bermunculan di internet. Pada berantem ABCD, kocak banget sih. Kemunculan Scarlet Witch yang terpengaruh Darkhold membawa kita ke film Doctor Strange Multiverse of Madness. Memorable banget sih series WandaVision ini, jadi top favorit dari aku di fase keempat tentunya, dengan konsep series hitam putih atau sitcom yang beda banget, menambah misteri dari series ini, top banget deh. Yang kedua ada series The Falcon and the Winter Soldiers. Kurang suka aku ya, rate-nya 6 out of 10. Petualangan Captain America yang baru, Sam Wilson, dan Winter Soldier Bucky Barnes dengan unsur Wakanda juga ada. Dora Milaje Ayo juga ada yang ikut memeriahkan di series ini. Munculnya Baron Zemo, US Agent, dan Valentina Allegra de Fontaine sebagai pembentuk tim Thunderbolt. Ending battle series The Falcon ini bagus dan memuaskan ya, cuman villainnya si Karli Morgenthau kurang greget dan gak jelas gitu deh. Yang ketiga series Loki. Nah ini aku juga suka ya, rate-nya 8 out of 10. Semua yang terjadi di series itu sangat penting dan membuat penonton penasaran. Kemunculan Time Variant Authority atau TVA, varian-varian Loki yang mind-blowing, Sylvie,
He Who Remains, pengetahuan kita tentang Sacred Timeline, alur waktu, dan multiversal wars benar-benar ngerubah pandangan kita tentang cerita masa depan MCU nanti yang udah out of the box banget dah. Kang the Conqueror juga diperkenalkan di sini. Yang keempat, series What If animasi, sangat menghibur ya. Rate-nya 7 out of 10 dengan tokoh utama naratornya The Watcher Uatu, menarasikan cerita-cerita hero Avengers dari berbagai semesta di berbagai multiverse dengan villain utama Ultron Vision yang overpower banget. Gila ya, bisa makan galaksi dan menyerang The Watcher, namun berhasil dikalahkan oleh Guardian of the Multiverse. Yang kelima, series Hawkeye. Nah, ini series favorit aku juga ya guys ya. Rate-nya 9 out of 10. Alur ceritanya fun, menghibur banget. Penampilan Kate Bishop dan Clint Barton, kolaborasinya tuh sangat cocok banget dah di series ini. Di sini juga ada Yelena Belova yang mau membunuh Clint Barton karena dihasut oleh Valentina Allegra. Series Hawkeye juga memperkenalkan Kingpin dan Echo Maya Lopez, dua karakter yang akan debut di next MCU project Daredevil Born Again. Yang keenam ada series Moon Knight, favorit aku juga nih ya, keren banget. Rate-nya 9 out of 10 juga. Menceritakan tentang Mark Spector dan Stephen Grant sebagai Moon Knight, superhero dari Mesir. Unsur dewa-dewi Mesir sangat kental di series ini. Aku suka banget ya dewa-dewi yang muncul di series ini, kayak baru banget diperkenalkan konsep baru MCU mengenai dewa-dewi alam akhirat, kepercayaan, dan sebagainya yang lebih intens. Dan hero cewek baru Scarlet Scarab Layla El Fauli dengan villain utama Dewi Amit dan Arthur Harrow. Wow, konsep penyakit mental health Mark Spector kepribadian ganda menambah unsur thriller misteri di series ini yang keren banget. Aku favorit banget sih Moon Knight sama WandaVision ya. Waktu itu Moon Knight ini menemani kita di hari-hari puasa Ramadan. Yang ketujuh ada series Miss Marvel. Beberapa episode Miss Marvel ini sedikit bosan, tapi ke battle ending Kamala dan Clandestine itu seru luar biasa banget ya guys. Suka banget. Rate aku 7 out of 10. Introduce First Mutant MCU katanya sih, padahal kan di komik Inhuman. Kamala Khan dengan kekuatan kristal ambigen ungunya membuat kekuatan Kamala Khan sangat indah CGI-nya. Dengan unsur Islam yang kental di series ini, aku sangat respect sih sama series Miss Marvel, tetap mempertahankan unsur Islam Pakistan, sejarah India dan sebagainya. Kemunculan Captain Marvel Carol Danvers di post-credit scene ngelip kita ke film hero fase kelima The Marvels. Yang kedelapan, series I Am Groot, short series berjumlah 5 episode ya kalau aku nggak salah. Durasi sangat sedikit ya guys, menceritakan perjalanan Groot kecil di dalam keluarganya Guardian of the Galaxy, dan ada Rocket Raccoon juga. Komedi sih jatuhnya. Yang kesembilan, series She-Hulk, series yang paling aku nggak suka ya. Rate-nya 5 out of 10. Masih seruan I Am Groot sih. Buruk ya guys, episode awal bagus, namun semakin akhir semakin jelek. Mohon maaf ya, berjumlah 9 episode, namun per episode durasinya dipersingkat. Terkesan dipanjang-panjangkan durasinya. Hal yang mengangkat series She-Hulk ini karena ada kemunculan Sorcery Supreme Wong, Bruce Banner, Abomination, dan Matt Murdock as Daredevil. Seriesnya nggak ada tujuan, seperti cerita lepas, dan alur ceritanya berantakan. Mohon maaf banget sih ya, dengan ending yang nggak klimaks sama sekali. Yes, She-Hulk is the worst series ever in Marvel Studios fase keempat. Oke, tadi sudah 9 series, kemudian kita bahas 2 film pendek durasi 40-50 menitan, rilis di Disney Plus Hotstar Special Presentation. Yang pertama ada Werewolf by Night, Special Halloween. Keren pakai banget ya guys, rate-nya 9 out of 10. Film genre hitam putih yang sangat gore, sadis, dan penuh darah deh pokoknya. Memperkenalkan karakter baru MCU, Jack Russell aka Werewolf, Elsa Bloodstone, dan Man-Thing. Keren banget sih, wajib banget kalian yang belum nonton. Membuka dunia mistik dan hewan-hewan monster khas Marvel Comic di semesta MCU. Yang kedua ada film komedi Guardian of the Galaxy Holiday Special Christmas. Ini film lawak, lucu-lucuan, tentang upaya Mantis dan Drax membawa hadiah Natal Kevin Bacon ke Peter Quill biar dia happy gitu ya guys di hari Natal. Intinya full komedi, kekeluargaan, dan filmnya aku rate 8 out of 10. Waduh, banyak banget ya teman-teman ya. Sampai sini gimana? Udah kecapean belum? Marvel Studios ini makin lama kuantitasnya makin banyak, namun kayaknya kualitasnya itu agak kurang mereka ketatin lagi ya. Semoga aja kuantitasnya banyak namun tetap berkualitas. Kemudian yang ditunggu-tunggu, 7 film bioskop box office big movie MCU fase keempat. Yang pertama ada Black Widow, rilis waktu masih pandemik, aku rate 8 out of 10. Dan sempat rilis juga ya di Disney Plus Hotstar. Kemudian kayak ada crash gitu ya antara pemeran Black Widow sama Disney, terus mereka kayak tuntutan gitu di pengadilan. Ia juga membebaskan para Widow yang terjerat di Red Room untuk kemudian mendapatkan hak hidup mereka kembali dan malah bergabung dengan Xialing di Shang-Chi. Keren ya. Di sini juga pertama kali muncul Valentina menghasut Yelena membunuh Hawkeye. Yang kedua ada Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Luar biasa keren banget ya guys. Rate aku 9 out of 10 sih. Performa Shang-Chi, Wenwu, Kate, Xialing di film ini
membuat tambah seru filmnya. Ten Rings palsu yang kita lihat di film Iron Man, seolah-olah di film Shang-Chi ini memberikan fakta ini loh Ten Ring yang asli dengan villain utama Wenwu yang keren banget mengendalikan Ten Rings. Kemunculan Wong Abomination menambah intrik di film ini. Diperkenalkannya juga dimensi Talo dan pelindung mereka The Protector, naga bersisik putih dan merah. Keren deh CGI-nya sebagai salah satu dewa pelindung dimensi Talo. Fight koreografinya, alur ceritanya, unsur Asia dan budaya Cina di film Shang-Chi pokoknya kental banget diperkenalkan di film ini. Dan sukses banget ya, aku suka banget guys Shang-Chi ini. Misteri pencipta gelang atau 10 cincinnya Shang-Chi itu juga masih misteri sampai sekarang. Katanya gelang Kamalakan dan gelang Shang-Chi itu dibuat oleh orang yang sama yaitu Nathaniel Richards atau Kang the Conqueror di masa depan. Makanya banyak yang belum tahu teknologi itu di masa sekarang. Yang ketiga ada The Eternals. Film kontroversial MCU ditolak di berbagai negara karena ada adegan-adegan itulah kalian pasti tahu ya. Aku rate 7 out of 10. Dari alur cerita emang kurang, tapi segi visual, sinematik, CGI, fight koreografi top keren 100%. Banyak yang mengkritik film Eternals ini rate-nya rendah. Tapi jujur aku masih suka film ini karena penasaran banget kemarin dengan 10 Eternals dan tentunya Tuhan mereka The Celestial. Di sini kita diperkenalkan tentang konsep penciptaan alam semesta, planet, kehidupan, galaksi, dan koneksi erat dengan para Celestial, terutama Celestial Arium. Para Eternals juga sudah hidup di bumi ribuan tahun, ikut mempengaruhi terbentuknya suatu peradaban dan budaya di planet bumi. Ini bahasannya udah ke penciptaan gitu ya guys ya, Eternal ini. Mereka berani menentang Tuhan mereka Arium hanya untuk menyelamatkan penduduk planet bumi dari kemunculan Celestial Tiamut. Yang keempat ada Spider-Man No Way Home. Nah ini film kesukaan kita semua, film Marvel dan Sony dengan pendapatan terbesar sepanjang masa. Aku rate 9 out of 10. Dilabeli film Spider-Man fanservice karena kemunculan kembali dua Spider-Man terdahulu dari semesta berbeda, Spider-Man Tobey Maguire dan Spider-Man Andrew Garfield, dan membawa kembali villain hebat masa kecil kita. Film Spider-Man terbaik sepanjang masa, Goblin, Dr. Otto Octavius, Lizard, Sandman, dan Electro. Kemunculan Doctor Strange sebagai mentor baru Peter Parker di film ini sangat mempengaruhi alur cerita. Disinilah Aunt May juga mati ya guys, dan ingatan orang-orang tentang Peter Parker dihapus sehingga Peter sendirian di dunia ini. Kasian banget ya. Di sini juga agak ditis sedikit ya konsep multiverse sebelum menuju Multiverse of Madness. Dan yap, yang kelima ada Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film kesukaan aku, rate-nya 8 out of 10. Semua perfect, visual, CGI, sinematik, music, fight koreografi, kecuali storytelling di film ini ya terkesan terburu-buru banget sehingga penonton itu nggak dikasih kesempatan memproses dulu gitu apa yang terjadi, barber gitu deh. But overall ini film juga dengan pendapatan terbesar Marvel Studios dan sebagai pengumuman bahwa semua hak mutant, Inhuman udah ada di tangan Marvel Studios sepenuhnya. Kemunculan kelompok Illuminati yaitu Professor X, Black Bolt, Mr. Fantastic, Reed Richards from Fantastic Four, Captain Marvel, Captain Carter membuat heboh perjagatan fans ya. Welcome to MCU, X-Men, Fantastic Four, and Inhuman. Yang keenam ada Thor Love and Thunder. Aku rate 7 out of 10. Kurang serius filmnya, terlalu banyak komedi, tapi masih tetap menghibur sih dan keren karena membawa villain Gore the God Butcher dan karakter baru anak Eternity yaitu Love atau kemungkinan dipersiapkan menjadi hero Singularity. Film Thor Love and Thunder ini pertama kali memperkenalkan dewa-dewi dari berbagai budaya, Yunani, Maya, Aztec, Mesir, Cina di Omnipotent City di Temple of God. Di sini juga ada para Celestial juga ya. Saya sangat suka bagian kemunculan dewa-dewi MCU ini dan tentunya Jane Foster sebagai The Mighty Thor. Apalagi ada kemunculan Eternity. Gila sih, Eternity kan perwujudan alam semesta di dunia Marvel. Dan yang terakhir penutup fase keempat, film Black Panther Wakanda Forever sebagai penutup. Film terbaik MCU dengan rate terbaik dari aku 9 out of 10. Tribute to Chadwick Boseman dan diperkenalkan karakter anti-villain terbaru MCU, Namor the King of Atlantis, dan hero Riri Williams sebagai Ironheart. Tak lupa ya, Shuri sebagai the next Lady Black Panther. Film Black Panther Wakanda Forever ini adalah kado manis terakhir penutup fase 4 dari MCU ke para fansnya. Tentunya ini film terbaik ya dari semua fase keempat karena baik storytellingnya itu dapat, fight koreografinya dapat, walaupun kurang greget, tapi ini dari segi kualitasnya dan penyampaian pesan deliver message ke penontonnya lebih dapat daripada film-film MCU lainnya. Oke, itu dia ya guys. Aku rate semua project MCU fase keempat ini versi aku ya, ini opini aku aja. Kalau kalian punya opini lain ya monggo. Dan ini aku buat grafik menurut opini aku
project Marvel MCU fase keempat, dari yang paling aku suka sampai yang paling aku benci atau buruk ya. Pertama ada WandaVision, kedua Spider-Man No Way Home, ketiga Black Panther Wakanda Forever, keempat Doctor Strange Multiverse of Madness, kelima ada Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, keenam ada The Eternals, ketujuh ada Moon Knight, kedelapan ada Hawkeye, kesembilan ada Loki, kesepuluh ada Thor Love and Thunder, kesebelas ada Werewolf by Night, ke-12 ada Miss Marvel, ke-13 ada Black Widow, ke-14 ada What If season pertama, ke-15 ada The Falcon and the Winter Soldiers, ke-16 ada Guardian of the Galaxy Holiday, ke-17 ada I Am Groot, dan ke-18 ada She-Hulk. Itu aku rate dan aku urutkan semua termasuk film dan series ku gabung ya. Pokoknya dari yang paling aku suka sampai yang paling buruk. Sekali lagi ini versi aku. Kalau kalian ada versi sendiri, monggo nggak apa-apa komen di kolom komentar ya pendapat kalian tentang fase keempat Project MCU ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk semua project Marvel MCU fase keempat. Semoga aja Marvel Studios tidak ngebanyakin kuantitas melulu, namun kualitasnya diperbaiki agar kedepannya Marvel Cinematic Universe makin sukses, makin bagus ya guys. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau menonton review aku untuk fase keempat semua project MCU. Dan kita bertemu lagi ya di pembukaan fase kelima tahun depan 2023 Februari di film Ant-Man Quantumania. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.